Selamat datang di kelompok 5 News, live dari Studio 87513. Selamat pagi, bersama saya Muhammad Aditya Fairdianto menyampaikan dari Studio 8. Pada hari ini saya akan menjelaskan definisi dari globalisasi ekonomi. Namun sebelum sampai situ, saya akan menjelaskan definisi dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi merupakan fenomena sosial yang terjadi sekarang ini. Singkatnya, globalisasi merupakan proses peningkatan interaksi dan integrasi antar manusia, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia yang menciptakan borderless world atau dunia tanpa adanya batasan. Tentunya, globalisasi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai lingkup bidang. Salah satunya yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi memiliki berbagai definisi. Menurut Gao Shangquan pada jurnalnya, ia menyebutkan bahwa globalisasi ekonomi mengacu pada meningkatnya ketergantungan ekonomi dunia sebagai akibat dari peningkatan skala perdagangan komoditas dan jasa lintas batas, aliran modal internasional, dan penyebaran teknologi yang luas dan cepat. Hal ini mencerminkan ekspansi berkelanjutan dan integrasi bersama dari perbatasan pasar, dan merupakan tren yang tidak dapat diubah untuk perkembangan ekonomi di seluruh dunia pada pergantian milenium. Selain itu, definisi globalisasi ekonomi menurut WTO atau World Trade Organization dapat didefinisikan sebagai tahapan historis dari percepatan ekspansi kapitalisme pasar seperti yang terjadi pada abad ke-19 dengan revolusi industri. Hal ini adalah transformasi mendasar dalam masyarakat. Karena revolusi teknologi baru-baru ini telah menyebabkan penggabungan kembali kekuatan ekonomi dan sosial pada dimensi teritorial yang baru. Secara umumnya, fenomena globalisasi ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi antar negara dalam berbagai bentuk, yaitu arus transaksi perdagangan baik masuk maupun keluar, serta arus modal internasional. Oleh karena itu, arus globalisasi serta perdagangan dan modal internasional berlangsung secara bersamaan. Salah satu bentuk dari globalisasi ekonomi adalah semakin banyaknya brand-brand fashion yang bermunculan, sehingga memunculkan sebuah istilah dan industri yang baru, yaitu fast fashion industry. Menurut Kamus Merriam-Webster, definisi dari fast fashion itu sendiri adalah pendekatan terhadap desain, kreasi, dan pemasaran mode pakaian yang menekankan pada pembuatan tren mode dengan cepat dan murah yang tersedia bagi konsumen. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya di Studio 7. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan saya di Studio 8. Di sini, saya Dinda Wahyu Soraya dari Studio 7 akan melanjutkan pemaparan yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan memaparkan mengenai pola dan stratifikasi ekonomi global. Yang pertama adalah pola perekonomian global. Pola perekonomian global adalah pergeseran pada beberapa pola siklikal ekonomi dunia yang menimbulkan ketidakpastian pada pola perekonomian global. Peralihan landscape ekonomi dunia yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara maju dan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging market yang sebelumnya menjadi penopang utama ekonomi dunia. Globalisasi pola ekonomi dapat memiliki pola yang berubah-ubah dengan adanya kemajuan yang sudah ada pada era sekarang, yang dimana tidak adanya lagi batasan dalam melakukan hal-hal yang dapat menaikkan ekonomi regional maupun global. Dan oleh karena itu, pola yang dimiliki dapat berubah-ubah tergantung pada eranya. Kemudian, stratifikasi ekonomi global. Stratifikasi ekonomi global adalah
pengelompokan negara-negara berdasarkan tingkatan-tingkatan atau kelompok-kelompok tertentu. Stratifikasi ekonomi global digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu dunia pertama, yang berarti negara tersebut memiliki penghasilan yang tinggi. Yang kedua adalah dunia kedua, di mana negara tersebut berarti memiliki penghasilan menengah. Dan yang terakhir adalah dunia ketiga, yang berarti negara-negara tersebut memiliki penghasilan yang rendah. Kemudian, ada pula stratifikasi sosial ekonomi, yang sama juga dikelompokkan menjadi golongan-golongan dalam lingkup hidup yang berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian, stratifikasi sosial tersebut, golongan yang pertama adalah golongan atas yang berisi orang-orang yang berpenghasilan tinggi, pengusaha, dan penguasa. Yang kedua adalah golongan menengah, di mana berisi pegawai kantor, petani pemilik lahan, dan pedagang. Kemudian yang terakhir adalah golongan bawah, yang berisi buruh tani atau budak. Seperti contoh yang sudah disampaikan oleh rekan saya, dengan adanya globalisasi, mulai banyak bermunculan perusahaan-perusahaan dalam bidang fashion. Pola ekonomi yang dilakukan oleh kebanyakan industri fashion adalah membuka dengan satu gerai dan akan membuka gerai yang lebih banyak lagi jika permintaan konsumen meningkat. Bahkan bukan hanya membuka gerai di negaranya saja atau lingkup regional, brand tersebut dapat membuka gerai di seluruh belahan dunia. Kemudian, pada saat pandemik seperti sekarang ini, banyak brand fashion yang merubah pola ekonomi mereka dengan menutup beberapa gerai dan lebih mengembangkan online shopping. Apalagi jika brand tersebut sudah memasuki bursa, maka penghasilan yang mereka dapat mungkin dapat mempengaruhi perekonomian global. Kemudian, stratifikasi brand fashion yang sudah memiliki nama besar biasanya akan memiliki target pasar yang berasal dari golongan atas atau golongan menengah. Dilihat dari harga produk yang dimiliki dan persebaran gerainya, kita dapat melihat target pasar yang diinginkan dari brand tersebut dan berasal dari golongan mana saja. Kemudian, kita juga dapat melihat jika gerai yang dibuka sudah tersebar di belahan dunia, maka negara mana sajakah yang lebih banyak dibuka gerai? Jika persebarannya lebih banyak berasal dari dunia pertama dan dunia kedua, maka target pasar dari brand tersebut dapat dilihat bahwa mereka memiliki target pasar dari golongan sosial atas dan golongan sosial menengah. Dan itu pun sebaliknya. Jadi, pada negara dunia ketiga, dapat dipastikan bahwa gerai yang akan dibuka adalah lebih sedikit dari dunia pertama dan dunia kedua. Baik, maka selanjutnya saya berikan kepada rekan saya di studio 5. Kembali lagi bersama saya Angelika Sunario dari Studio 5 yang akan menyampaikan beberapa faktor pendorong dari globalisasi produksi. Globalisasi produksi yaitu di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksinya menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Globalisasi produksi merupakan bagian dari keberhasilan globalisasi ekonomi, dan tentunya ada berbagai faktor yang menjadi pendorong dalam hal ini. Di antara lainnya adalah, yang pertama, semakin berkembangnya ilmu dan pengetahuan yang menyadarkan manusia untuk bisa bekerja sama lebih luas lagi. Lalu, semakin
pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang menyebabkan cepatnya proses perputaran uang dan barang dari negara satu ke negara lainnya. Lalu ada modernisasi dan ada permintaan pasar yang terus-menerus meningkat. Dalam dunia fast fashion industry ini ada beberapa faktor yang dapat kita lihat. Seperti contohnya faktor semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengambil peran cukup penting dalam perkembangan dunia fast fashion industry ini. Sehingga beberapa fast fashion industry ini berhasil menjangkau pecinta mode di seluruh dunia dan akan terus-menerus berkembang. Bahkan tidak sedikit dari fast fashion industry ini berhasil membuka ribuan gerai di seluruh dunia. Dan tentu saja hal ini pun tidak luput dari proses modernisasi. Lalu selanjutnya ada faktor semakin meningkatnya permintaan pasar, tetapi faktor ini sempat merugikan para pekerjanya. Tak sedikit para pekerja yang mengalami kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik, ataupun ancaman karena tuntutan target perusahaan yang semakin meningkat. Tak hanya itu saja, dengan peningkatan dan ekspansi pasar yang cukup tinggi, hal ini pun tentunya memunculkan masalah baru, yaitu adanya ketimpangan dan eksploitasi para pekerja fast fashion industry ini di negara-negara berkembang. Dan tentunya semakin meningkatnya permintaan pasar, tuntutan target perusahaan pun juga akan terus-menerus meningkat. Dan dalam beberapa kasus di dunia fast fashion industry ini, ada beberapa fast fashion industry ini yang tidak memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Dan bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di Studio 1. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya yang berada di Studio 5. Sekarang saya Nur Yasmin dari Studio 1 akan menjelaskan informasi mengenai dampak dari globalisasi produksi. Nah, globalisasi produksi ini merupakan proses globalisasi ekonomi yang melibatkan tenaga kerja, perdagangan, arus modal, dan elemen-elemen penting lainnya. Globalisasi produksi ini berkembang di mana sebuah produk walaupun dia berasal dari satu negara, tidak berarti produk tersebut hanya berasal dari negara itu, namun komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut biasanya berasal dari negara-negara lainnya, khususnya negara berkembang. Nah, dampak dari globalisasi produksi ini ada berbagai hal. Contohnya mungkin bisa kita ambil dari fast fashion industry, di mana fast fashion industry ini biasanya berasal dari brand-brand terkemuka ataupun brand-brand yang sudah luas, di mana dampaknya ini fast fashion company ini, di mana mereka mengekspansi pasarnya kepada negara-negara lainnya yang baik negara berkembang maupun negara maju, di mana hal itu juga memberikan dampak pada masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang terkena dari arus perkembangan company tersebut atau perkembangan produk tersebut, di mana biasanya masyarakat lokal lebih memilih untuk menggunakan produk dari luar negeri dibandingkan produk dalam negerinya, sehingga menimbulkan persaingan antara produk dalam negeri maupun produk luar negeri walaupun kualitas dari produk tersebut sama. Tapi karena ada label di dalamnya, ada label bahwa produk ini berasal dari luar negeri, maka kebanyakan masyarakat lokal beranggapan bahwa kualitas produk dari luar negeri tersebut jauh lebih baik daripada produk dari dalam negeri sendiri. Selain itu, untuk contoh dari fast fashion industry ini adalah dibukanya lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, terutama di negara-negara berkembang. Seperti contohnya biasanya banyak dari fast fashion industry yang membutuhkan produk tekstil untuk memenuhi kebutuhan produknya, di mana produk tekstil ini biasanya juga berasal dari negara berkembang, contohnya di Indonesia sendiri. Nah, hal ini akan menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi buruh-buruh di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang akan memenuhi komponen-komponen dari produk tersebut. Walaupun hal ini memberikan lapangan pekerjaan baru, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada dampak yang diberikan, dampak negatif yang lainnya, seperti upah tenaga kerja yang dibayar rendah maupun upah tenaga kerja yang biasanya dibayar terlambat. Selain itu ada juga di mana banyak anak-anak di bawah umur yang pekerjakan untuk memenuhi komponen-komponen produk tersebut. Selain itu masih ada terjadi ketimpangan maupun kekerasan maupun pelecehan seksual, terutama kepada perempuan-perempuan. Nah, kesuksesan dari globalisasi produksi ini juga melihat dari beberapa kondisi seperti keadaan teknis maupun seperti keadaan teknis dari
produsen komponen ini maupun dari tenaga kerjanya sendiri, di mana tenaga kerja biasanya dilihat ada yang ahli, ada yang tidak. Seperti contohnya ketika kita membuat sebuah produk mendasar seperti garmen maupun sepatu atau baju, biasanya tenaga kerja yang dibutuhkan bukanlah tenaga kerja ahli ataupun terlatih. Namun beda halnya ketika kita akan membuat sebuah komponen ataupun produk yang bersifat seperti otomotif ataupun elektronik, biasanya hal tersebut akan membutuhkan tenaga kerja yang ahli atau tenaga kerja yang terlatih. Namun kunci dari dua hal tersebut adalah fleksibilitas dari tenaga kerja yang dapat dikerjakan dengan biaya yang rendah. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang berada di Studio 3. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nur Yasmin dari Studio 1. Selamat bergabung rekan-rekan bersama saya, Nadia Rizky Aryani di Studio 3. Melanjutkan dari pemaparan rekan-rekan saya sebelumnya, timbul suatu pertanyaan. Apakah globalisasi ekonomi telah mendorong terjadinya ketimpangan? Mari kita kupas bersama. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara tersebut. Namun, dalam kenyataannya, teori tersebut tidak serta-merta menciptakan kemakmuran bagi negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa bervariatif, bisa jadi positif atau negatif, tergantung dari kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang dan hambatan-hambatan yang muncul dari proses globalisasi ekonomi. Sudah banyak laporan mengenai ketidakmerataan pendapatan antar negara yang dikaitkan dengan proses globalisasi ekonomi. Di antaranya adalah laporan pembangunan dan perdagangan dari UNCTAD tahun 1997. Dalam laporan tersebut ditunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar negara berkembang, khususnya kategori least developed countries, dengan negara-negara maju, terutama negara-negara industri yang tergabung dalam G7, meningkat secara signifikan sejak awal tahun 1980-an. Pada tahun 1965, rata-rata pendapatan per kapita dari negara-negara G7 mencapai 20 kali lebih tinggi dari 7 negara termiskin di dunia. Dan pada pertengahan dekade 90-an, perbandingannya meningkat menjadi 39 kali. Menurut laporan tersebut, ketimpangan yang terjadi berakar pada seperangkat kekuatan yang ditimbulkan oleh pesatnya liberalisasi perdagangan dunia, yang akhirnya mengarah pada semakin besarnya ketimpangan pendapatan karena hanya negara-negara yang lebih kuat atau lebih siaplah yang menikmati keuntungan dari era tersebut. Sedangkan negara berkembang yang pada umumnya masih sangat lemah dalam segala bidang, terutama pendidikan dan teknologi, adalah pihak yang dirugikan. Di dalam laporan UNCTAD tahun 1999, dikatakan bahwa liberalisasi perdagangan dunia menyebabkan peningkatan yang tajam dalam impor negara berkembang yang tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor mereka dalam laju yang sama. Struktur dari pertumbuhan perdagangan luar negeri ini tidak saja membuat banyak negara berkembang mengalami defisit yang besar dari saldo transaksi berjalan mereka, tetapi juga membuat tingkat ketergantungan negara berkembang terhadap impor dari negara-negara maju semakin tinggi. Terkecuali beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang pertumbuhan ekspor rata-rata per tahunnya memang sudah tinggi. Kemudian, melanjutkan dari contoh yang juga sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, industri fast fashion menuntut para pekerjanya untuk dapat menghasilkan banyak produk dalam waktu singkat. Seperti yang sudah diketahui, pabrik-pabrik yang produksi fast fashion umumnya terletak di negara-negara berkembang, seperti Bangladesh, Pakistan, India, Myanmar, bahkan Indonesia, dengan target pasar masyarakat di negara maju. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah harga jual sepotong pakaian di negara maju tidak sebanding dengan upah para buruh tekstil di negara berkembang. Tiap produsen sengaja mendirikan pabrik dan mempekerjakan buruh tekstil di negara berkembang karena upah mereka cenderung lebih rendah. Pihak produsen juga seringkali mengabaikan hak para buruh tekstil. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah tanpa memiliki asuransi keselamatan kerja. Ketimpangan yang terjadi dipicu oleh ketidaksiapan negara berkembang saat diterpa arus globalisasi ekonomi, khususnya di sektor produksi. Jadi, jika terdapat pertanyaan apakah globalisasi ekonomi telah mendorong terjadinya ketimpangan, jawabannya adalah iya, globalisasi ekonomi mendorong terjadinya ketimpangan. Terima kasih. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada.